Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu membahas tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Mata pelajaran PKN pembelajaran 2 halaman 9 dan pembelajaran 4 halaman 29 serta pembelajaran 6 halaman 42. Kalian juga bisa buka buku PH Prima 6B halaman 19 sampai 21. Pada hari ini kita akan membahas makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari sekolah, rumah, hingga masyarakat. Oke, selanjutnya ya, kalian bisa perhatikan teman-teman di kelas kalian biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada beberapa contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, di lingkungan keluarga ada yang berasal dari suku yang berbeda. Kalian bisa perhatikan keluarga kalian ya. Kemudian yang kedua, di lingkungan tetangga ada yang berbeda budaya. Kemudian yang ketiga, saat kita keluar daerah, kita bisa mendengarkan bahasa daerah. Kemudian di lingkungan sekolah mungkin ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan sementara di sekolahan kita belum ada ya. Kalian bisa tanya teman-teman kalian yang sekolah di negeri. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa Indonesia. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Beberapa sikap yang perlu untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, misalnya peduli. Misalnya, hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Yang ketiga, toleransi terhadap orang lain. Apa itu toleransi? Artinya, sikap saling menghormati dan menghargai antar individu. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman tersebut menjadikan masyarakat semakin kaya dan saling belajar. Inilah alasan mengapa kita perlu hidup rukun dan bersedia menerima dan memahami perbedaan. Di sini contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakangnya. Yang kedua, mempersilahkan orang lain beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan. Oke, selanjutnya ya anak-anak, masih tetap semangat kan? Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti.
Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Dan yang keempat, membangun kekompakan. Selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Kemudian, kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Oke, materi yang terakhir yaitu manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika kita bermusyawarah. Oke, kemudian soal atau tugas nanti melalui aplikasi Quizzes ya. Jadi anak-anak ibu standby di laptopnya atau di HP-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.